Jadi itu kembali pokoknya. Jadi adat Masyarakat Adabullah tersebut dan maksudnya adalah adat Minangkabau bersandikan Kitabullah, bersandikan Al-Quran, bersandikan kias, bersandikan ijma' ulama. Itu yang maksud dengan adat Masyarakat Adabullah. Jadi itu kembali pokoknya. Jadi adat Masyarakat Adabullah tersebut dan maksudnya adalah adat Minangkabau bersandikan Kitabullah, bersandikan Al-Quran, bersandikan kias, bersandikan ijma' ulama. Itu yang maksud dengan adat Masyarakat Adabullah. Yang kedua, kata-kata tersebut kita harus ingat. Maksudnya apa? Satu, mendudukkan Islam sebagai konsep dasar. Jadi maksudnya Islam itu adalah sebagai konsep dasar. Ibarat negara, undang-undang dasar negara itu kan undang-undang dasar bukan Bima Pancasila dan penjabarannya. Dalam adat Minangkabau kira-kira seperti itu pula. Referensi utamanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan adat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka adat harus mundur, harus mengalah. Jangan dibalian. Harus mengalah adat. Itu yang dikasihkan sebagai konsepsi dasar. Jadi jangan dibalian. Ketika tidak sesuai agama juga adat diambil agama campaan, tidak seperti itu. Orang yang melakukan hal seperti itu lah yang dikatakan mendimakan sumpah Bisokawi tadi. Mereka akan sengsara dan melarat. Kalau pelaku adat yang melakukan hal seperti itu, istilah adatnya namanya puntung bambui. Apa itu puntung bambui? Tungkek mambuk rabah. Atunya. Ketika tungkek mambuk rabah. Ketika pelaku adat melakukan hal seperti itu, dalam bahasa adat namanya puntung bambui. Apa itu puntung bambui? Yaitu hilang dan jatuhnya gelar otomatis, gelar datuk secara otomatis, atau gelar pelaku adat secara otomatis. Contoh, ada gelar datuknya koruptor, nyumaliang. Itu menurut hukum adat namanya puntung bambui, jatuh secara otomatis. Makanya ketika orang kemarin mengatakan bagaimana dengan gelar Teddy Minasa, bagaimana? Karena kami dari LK mendapat sorotan. Saya kirim tulisan, saya buat beberapa tulisan, saya lemparkan juga kepada kawan-kawan di media. Saya jawab dengan seperti itu. Jadi kalau ada orang pemuka adat yang macam-macam perangainya, namanya puntung bambu jatuh secara otomatis. Gadangnya bapiwah, kumuhnya basapu atau babasuah. Ada kumuhnya babasuah. Jadi otomatis galatri tabasuah. Tercampak itu. Gadangnya bapiwah, otomatis terpiwah, tercampak galah tadi. Baik dideklarasikan maupun tidak. Tapi idealnya memang dikecian balian. Idealnya. Sebab dunia zaman sekarang kan penuh informasi. Kalau dulu malaknya dilewahkan atau diinformasikan, maka idealnya serencana emang model itu. Jadi itu yang kita sebutkan yang dimaksud dengan adat Masyarakat Adabullah tadi. Yang kedua, kita harus paham adat Masyarakat Adabullah tersebut yang pertama tadi mendudukkan Islam sebagai konsep dasar. Yang kedua, Islam sebagai penopang utama. Jadi kalau ada adat-adat tidak sesuai, kita kembali pada Al-Quran, Sunnah, ditopangnya enggak. Wah, bui adat ko, atau adat model ko, adat model. Saya lihat dalam agama ada enggak gitu. Jadi makanya seorang pemuka adat itu mesti paham adat dan paham agama. Sebab dalam konsep syarat mengatur adat makai, itu kan harus sadar. Semuanya kan bertanggung jawab kan di hadapan Allah kan. Nggak bisa. Ini kan ada, ini agama, nggak bisa. Dalam syarat diajarkan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi menyeluruh, nggak bisa dong. Beradai harus Islam. Bertingkah harus Islam. Ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita, pemangku adat, siapapun dia yang hadir, yang bisa mendengarkan, melihat siaran kita hari ini, bagaimana kita harus paham, beradat tuh jangan tanggung-tanggung. Menik rumah nak beradat dong. Ketika waktu tidak baik Islam ya, waktu beradat ni rumah, hilang Islamnya, jangan.
Waktu barale, berada kuai, Islamnya hilang, jangan. Bawa sinergikannya pas sholat masuk, apapun aktivitas balik, stop misalkan. Itu contoh ya. Bawa sinergikannya. Nah, itu kan ada di tangan pemuka-pemuka adat. Itu barangkali definisi dari ABS SPK, yaitu bagaimana adat Minangkabau bentuk apapun sandinya itu, fungsinya itu, atau konsep itu berasal dari Islam. Yang